Sobat Kamus Bola, kembali kami hadir untuk Anda dengan sajian informasi yang terupdate seputar dunia sepak bola tanah air. Iya, pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia mengguncang dunia sepak bola nasional. Keputusan ini bukan hanya menjadi topik hangat di Indonesia, tapi juga menarik perhatian media internasional, termasuk Korea Selatan. Sejumlah pemain timnas Indonesia pun memberikan tanggapan yang beragam atas kabar ini. Lalu, bagaimana reaksi mereka? Yuk, simak ulasannya berikut ini. Beragam reaksi pemain timnas Indonesia usai Shin Tae-yong dipecat. Pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia oleh PSSI pada Senin 6 Januari menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Tidak hanya publik, para pemain timnas Indonesia pun memberikan reaksi yang beragam terhadap keputusan mengejutkan ini. J.I. Itses dan Asnawi Mangku Alam yang dipercaya mengemban kapten di era Shin Tae-yong mengucapkan perpisahan dan sentimen positif di media sosial, sedangkan Elkan Bagot yang tersisih di era Shin Tae-yong lebih memilih bungkam. Kapten Timnas Indonesia J.I. Itses menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Shin Tae-yong atas kenangan yang telah mereka ciptakan bersama. Melalui unggahan di Instagram story pribadinya, pemain naturalisasi asal Belanda ini mengungkapkan apresiasinya kepada pelatih asal Korea Selatan itu. Coach, terima kasih atas memori-memori yang kita buat bersama di timnas. Kita mencatat sejarah bersama dan saya menghargai setiap momen yang telah kita lalui. Tulis J.I. Itses. Meski sedih dengan keputusan ini, Jay memilih untuk percaya kepada federasi. Meskipun dunia ini berat, saya percaya federasi PSSI akan selalu membuat keputusan berdasarkan apa yang terbaik untuk negara. Demikian lanjutnya. Sementara Asnawi Mangku Alam yang menjadi kapten timnas Indonesia di era Shin Tae-yong menyampaikan pesan emosional melalui akun Instagram pribadinya. Ia mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih kepada pelatih yang telah berjasa besar dalam karirnya itu. Cinta ini dan perhatiannya sudah berada di level yang lain. Terima kasih untuk segalanya, Coach, tulis Asnawi. Pemain yang kini berkarir di luar negeri itu mengaku sangat kehilangan sosok pelatih yang telah membimbingnya menjadi pemain seperti saat ini. Shin Tae-yong dianggap memiliki peran signifikan dalam membangun karakter dan mental para pemain muda Indonesia. Berbeda dengan J.I. Itses dan juga Asnawi, Elkan Bagot yang pernah menjadi salah satu pemain andalan Shin Tae-yong justru mengalami dinamika yang kurang menyenangkan di tahun terakhir kepelatihan pelatih asal Korea Selatan itu. Setelah tampil di Piala Asia 2023 pada Januari 2024, nama Elkan mulai tersingkir dari daftar pemain timnas Indonesia. Kondisi ini membuat hubungan keduanya merenggang dan Elkan tidak lagi menjadi bagian dari skuad Garuda hingga pemecatan Shin Tae-yong diumumkan. Elkan Bagot memilih bungkam usai STY dipecat. Situasi Elkan Bagot menunjukkan bahwa keputusan pemecatan ini juga membawa nuansa yang kompleks di kalangan pemain. Kini dengan pemecatan Shin Tae-yong, tantangan besar menanti pemain dan juga pelatih baru yang akan menggantikannya. Apakah timnas Indonesia mampu melanjutkan momentum ini? Pertanyaan itu menjadi tanda tanya besar yang harus segera dijawab di tengah dinamika sepak ini ya. Dan kini, setelah pemecatan Shin Tae-yong, teka-teki mengenai siapa yang akan menjadi penggantinya akhirnya terjawab. Ya, PSSI secara resmi menunjuk legenda sepak bola Belanda Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Penunjukan ini menjadi awal babak baru dalam perjalanan skuad Garuda menuju Piala Dunia. Iya, teka-teki mengenai pengganti akhirnya terjawab, ternyata ini orangnya. Selain informasi itu, ada pula media Korea Selatan bilang satu kegagalan berujung pemecatan. Oke, kita bahas satu persatu ya sobat. Teka-teki mengenai sosok pelatih baru timnas Indonesia akhirnya terjawab. Legenda sepak bola Belanda Patrick Kluivert telah resmi ditunjuk oleh PSSI untuk menggantikan Shin Tae-yong. Informasi ini dikonfirmasi oleh pakar transfer terkenal Fabrizio Romano melalui akun media sosialnya. Patrick Kluivert telah menandatangani kontrak sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Kesepakatan selesai dengan durasi 2 tahun dan opsi perpanjangan 2 tahun. Ia akan diperkenalkan pada 12 Januari mendatang di Indonesia, tulis Romano. Kluivert datang dengan tugas berat. PSSI melalui ketua umumnya Erick Thohir menargetkan sang pelatih membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini skuad Garuda berada di posisi ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bersaing ketat dengan Australia dan juga Bahrain. Pemilihan Kluivert sebagai pelatih baru bukanlah keputusan instan. Erick Thohir mengungkapkan
bahwa pihaknya telah mewawancarai 3 kandidat pelatih dari Eropa sebelum akhirnya memilih Kluivert. Setiap pelatih yang diwawancarai telah memahami target kami, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026. Patrick adalah salah satu dari kandidat tersebut dan akhirnya kami putuskan sebagai pilihan terbaik, ujar Erick Thohir. Adu prestasi Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert, calon pelatih timnas Indonesia selanjutnya. Oke, yang pertama, mari bahas Shin Tae-yong terlebih dahulu ya terkait dengan prestasi. Selama berkarir sebagai pelatih, Shin Tae-yong baru merasakan 3 trofi. 2 diraih saat ia masih menangani klub di Liga Korea Selatan dan 1 lagi saat masih bersama timnas Korea Selatan. Gelar pertamanya adalah AFC Champions League 2009-2010 saat masih menangani Seongnam Ilhwa Chunma. Lalu gelar kedua Shin Tae-yong yang diraihnya masih bersama dengan Seongnam Ilhwa Chunma di ajang Piala Korea Selatan 2010-2011. Di tim nasional, Shin Tae-yong pernah mengantarkan Korea Selatan juara East Asian Championship alias kejuaraan Asia Timur pada edisi 2016-2017. Shin Tae-yong juga sukses membuat Korea Selatan berhasil mengalahkan dan menyingkirkan Jerman di Piala Dunia 2018. Lalu bagaimana dengan prestasi STY selama di timnas Indonesia? Oke, untuk trofi, Shin Tae-yong belum mempersembahkan apapun kepada timnas Indonesia. Namun, STY sukses membawa timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pertama kalinya mengantarkan Garuda lolos 6 besar di ajang Piala Asia 2023, kemudian membawa timnas Indonesia U23 menjadi semifinalis Piala Asia U23 2025. Pencapaian terbaik Garuda di kompetisi itu. Selain itu, STY juga mampu memperbaiki ranking timnas Indonesia di peringkat FIFA yang berawal dari posisi 173 dunia. Kini Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia berdiri di peringkat 134 dunia, naik 41 posisi. Sementara prestasi dari Patrick Kluivert, semenjak dipercaya menjadi kepala pelatih tim profesional, Kluivert sejauh ini belum merasakan gelar juara apapun. Padahal banyak klub yang pernah merasakan jasa Kluivert, mulai dari jabatan sebagai pelatih, direktur olahraga, caretaker sampai asisten pelatih. Di mana prestasi yang bisa dibanggakan Kluivert sebagai pelatih mungkin mengantarkan tim muda FC20 yakni FC20 U21 juara Beloved Eredivisie 2011-2012. Turnamen itu juga merupakan kompetisi kasta tertinggi untuk tim cadangan di Liga Belanda. Jadi, secara prestasi, Shin Tae-yong sejatinya lebih diunggulkan ketimbang Kluivert ya sobat. Nah, Kluivert memang dikenal sebagai pesepak bola legenda Belanda karena prestasi menterengnya selama menjadi pemain. Namun sebagai pelatih, ia belum mampu berbicara banyak. Mampukah Patrick Kluivert memenuhi ekspektasi tinggi dan membawa Garuda terbang lebih tinggi? Ya, hanya waktu yang akan menjawabnya. Oke, next, kabar Shin Tae-yong dipecat oleh PSSI tidak hanya menjadi topik hangat di Indonesia. Di negara asal sang pelatih, pemecatan ini juga ramai dibahas. Keputusan PSSI memberhentikan Shin Tae-yong menimbulkan pro kontra di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Kabar ini juga menjadi pembahasan di negara asal Shin Tae-yong, Korea Selatan. Satu kesalahan berakhir fatal, salah satu media top Korea, Yonhap News, turut membahas pemecatan Shin Tae-yong oleh PSSI. Dalam artikel mereka yang berjudul Shin Tae-yong beserta Kim Sang-sik dan Ha Hyuk-jun dipecat oleh timnas Indonesia, mereka mengabarkan bahwa pelatih 55 tahun itu tidak lagi menjabat sebagai pelatih kepala skuad Garuda. Dalam ulasan mereka, Yonhap menulis, Shin Tae-yong yang menangani timnas Indonesia sejak tahun 2019 telah mencapai banyak hasil yang luar biasa sejauh ini. Pada bulan Juni tahun lalu, PSSI mengumumkan bahwa mereka memperpanjang kontraknya sampai tahun 2027. Namun hanya dengan satu kegagalan ia dipecat oleh timnas Indonesia. Dalam ulasan mereka, Yonhap menulis bahwa pemecatan Shin Tae-yong ini tidak terlepas dari kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Pada saat itu, Shin Tae-yong memang mengambil sejumlah keputusan radikal. Salah satunya adalah membawa tim U22 untuk bertanding di kejuaraan ini. Perjudian Shin Tae-yong ini berakhir buruk. Pasalnya, timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal setelah hanya mampu menang 1 kali di fase grup. Kegagalan ini ditulis Yonhap sebagai penyebab utama Shin Tae-yong dipecat PSSI. Dengan segala tantangan yang dihadapi, penunjukan Patrick Kluivert juga diharapkan membawa angin segar dan harapan baru bagi timnas Indonesia. Apakah Kluivert mampu membawa timnas Indonesia terbang lebih tinggi dan mewujudkan mimpi besar ke Piala Dunia 2026? Oke, mari kita nantikan kiprahnya di lapangan hijau. Nah, itulah informasi terupdate
yang kami siapkan untuk Anda di episode kali ini. Terus ikuti informasi terupdate dan terkini lainnya hanya di Kamus Bola.